Oke, baiklah kita masuk ke pertemuan ketiga untuk pengantar proses stokastik. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah mereview tentang beberapa materi di teori peluang, nah saat ini kita akan belajar tentang aljabar dalam peluang. Jadi, di sini yang pertama tentang aljabar himpunan. Definisinya, jadi kita misalkan diberikan himpunan S itu adalah semua hasil percobaan yang dikenal dengan ruang sampel. Jadi S itu nanti di bawah-bawah nanti akan dibahas tentang S. Jadi S itu kita sepakati adalah semua hasil percobaan atau ruang sampel. Nah, aljabar itu apa? Definisi aljabar di sini misalkan A, ini A yang berbeda ya dengan A yang biasa. Misalkan A cantik ini himpunan dari himpunan bagian, ini adalah himpunan dan himpunan bagian dari S. S-nya tadi si ruang sampel itu. Maka A disebut suatu aljabar bila memenuhi yang pertama, jika A B elemen dari A, jadi ada himpunan yang elemen dari si A cantik tadi, maka A gabung B itu juga ada di dalam A. Gitu ya, misalkan tadi ini A, B ada di A, ini yang biru itu A, kemudian ini A, B, maka A gabung B itu juga ada di A gitu. Jadi kalau kita punya definisikan A gabung B di sini itu termuat juga di A. Kemudian yang berikutnya jika A elemen A maka A komplement juga elemen A. Artinya kalau misalkan di sini ada A maka kemudian ini adalah A cantiknya tadi, maka A komplementnya harus termuat di A. Kemudian yang ketiga, himpunan kosong dan ruang sampel itu juga termuat di A. Seperti itu. Jadi itu syaratnya A disebut suatu aljabar. Oke, kita hapus dulu, kemudian kita masuk ke contoh untuk lebih gampangnya. Jadi ya, A disebut suatu aljabar. Oke, contohnya pada percobaan lantunan satu buah uang logam, maka di sini S itu ruang sampelnya adalah muka dan belakang. Nah, jadi kalau misalnya punya uang logam di sini, ya ini berarti ini muka, ini belakang ya. Anggap saja ini bolak-balik. Maka ruang sampelnya adalah muka dan belakang. Muka gabung belakang. Nah, sekarang kita ambil A. A cantik ini adalah isinya adalah himpunan kosong, muka, belakang, dan ruang sampel. Nah, kita ingin buktikan benar nggak A ini adalah suatu aljabar. Maka cara membuktikannya disesuaikan dengan definisi aljabar tadi. Nah, yang pertama, jika A B elemen A, maka A gabung B elemen A. Sekarang misalnya diambil sebarang dua elemen di A cantik tadi. Jadi kita ambil dua elemen, maka gabungannya juga pasti ada di A. Misalnya kita ambil M dan B, maka gabungannya nanti juga harus ada di A. Kemudian yang kedua, jika A elemen A, maka A komplement juga elemen A. Nah, misalkan kalau kita ambil himpunan kosong, berarti komplementnya adalah si semesta, si ruang sampelnya tadi. Kalau kita ambil muka, maka komplementnya adalah belakang. Kita ambil ruang sampel, maka komplementnya adalah si himpunan kosong tadi. Jadi komplementnya juga termuat di A itu. Kemudian yang ketiga, himpunan kosong dan S atau ruang sampelnya itu termuat dalam si A tadi. Nah, karena tiga syarat ini terpenuhi, maka A merupakan suatu aljabar. Oke, nah tadi ini definisi tentang aljabar. Jadi ada tiga definisinya ketika suatu himpunan itu dikatakan suatu aljabar. Nah, selanjutnya adalah ada namanya aljabar sigma. Nah, ini lebih pengkhususan dari si aljabar itu tadi. Nah, di sini misalkan himpunan F dari himpunan bagian S dikatakan suatu aljabar sigma jika memenuhi yang pertama F suatu aljabar. Jadi kita harus buktikan dulu bahwa F suatu aljabar. Cara membuktikannya tadi dengan tiga komponen tadi ya.
Jadi gabungannya harus ada di situ, kemudian komplemennya harus ada di situ, dan yang terakhir himpunan kosong dan ruang sampelnya juga harus ada di situ. Harus ada di F berarti. Jadi harus dibuktikan dulu F-nya aljabar. Kemudian jika A1, A2, A3 adalah barisan tak hingga dalam F, maka gabungannya juga ada di dalam F. Jadi kalau ada barisan tak hingga A1, A2, A3 dan seterusnya itu ada di dalam F, maka gabungannya juga semuanya harus ada di dalam F. Nah, perhatikan bahwa aljabar sigma ini bersifat tertutup terhadap operasi himpunan gabungan, irisan, dan komplement ya. Artinya gabungannya dari situ, irisannya dari situ, dan komplemennya juga harus ada di situ, harus ada di F-nya. Oke, berikutnya adalah kejadian saling lepas atau saling meniadakan. Jadi perhatikan berbeda kejadian saling lepas dengan kejadian saling bebas. Nah, ini sering yang biasa didengar adalah kejadian saling bebas. Biasanya kalau saling bebas itu mutually independent. Saling bebas. Nah, ternyata ada namanya kejadian saling lepas atau saling meniadakan, yaitu mutually exclusive. Nah, ini mutually independent dan mutually exclusive itu dua hal yang berbeda. Nah, dua kejadian A dan B dalam S dikatakan saling lepas atau saling meniadakan jika jika A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi nggak mungkin terjadi bersama-sama. Makanya A iris B-nya itu sama dengan himpunan kosong. Contoh, jika M menyatakan muncul muka dalam lantunan uang logam dan B muncul belakang, maka M dan B itu saling meniadakan. Selanjutnya A B menyatakan A iris B. Jadi kalau dua kejadian ini bukan dikali ya, bukan seolah-olah dikali, tapi sebenarnya menyatakan irisan. Nah, dari permasalahan ini seharusnya bisa dirumuskan. Jadi perbedaannya saling bebas itu apa, saling lepas itu apa. Kalau saling bebas, dia mungkin terjadi secara bersama-sama. Tapi kalau saling lepas, tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali karena tidak terjadi secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah tentang aksioma peluang. Nah, ada 3 aksioma peluang. Yang pertama adalah misalkan kita diberikan dulu suatu ruang sampel S. Yang pertama, maka nilai peluang itu selalu terletak antara 0 sampai 1. 0-nya termasuk, 1-nya juga termasuk. Ya, jadi peluang A, misalnya terjadi suatu kejadian A, peluang A itu besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Untuk setiap kejadian A yang termuat juga di ruang sampelnya. Kemudian peluang S atau peluang ruang sampel itu 1. Berarti peluang untuk semua ruang sampel itu terjadi adalah 1. Kemudian yang ketiga, jika AI adalah barisan berhingga atau tak hingga dalam S, maka AI iris AJ itu adalah himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J, dan maka peluang gabungan AI tadi untuk I-nya boleh berhingga atau tidak berhingga itu sama dengan jumlahan dari peluang AI. Jadi misalkan, udah ada contohnya ya. Contoh misalkan pada percobaan pelantunan suatu dadu, maka peluang muncul mata dadu 1, peluang muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3 dan seterusnya sampai peluang muncul mata dadu 6 itu adalah 1/6. Atau mungkin bisa kita definisikan dulu di sini. Misalkan X menyatakan pelantunan suatu dadu. Nah, maka peluang pelantunan suatu dadu muncul mata dadu 1 itu adalah 1/6 gitu ya. Muncul mata dadu 2 artinya 1/6 dan seterusnya. Nah, kemudian maka syarat pertama memenuhi, kemudian syarat kedua peluang S berarti semuanya nanti sama dengan 1. Coba aja dijumlahkan 1/6, misalnya tambah 1/6, tambah 1/6, tambah 1/6, 1/6 itu sama dengan 1 pasti.
karena ruang sampelnya adalah, nah kalau ruang sampel nomor 1, S-nya adalah berarti mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Atau sebenarnya kita tuliskan seperti ini. Jadi ruang sampelnya adalah mata dadu 1, kemudian mata dadu 2, dan seterusnya ya, mata dadu 6. Nah, ini ruang sampelnya. Barulah nanti X adalah peubah acak yang menyatakan pelantunan suatu dadu, maka nanti ruang sampelnya bisa karena suatu peubah acak jadi dipetakan ke anggota bilangan real. Jadinya S-nya tadi 1, 2, 3 sampai 6. Nah, itu kalau kita sudah berbicara tentang variabel acaknya. Jadi memetakan anggota di ruang sampel ke bilangan real. Awalnya tadi muncul mata dadu 1, dadu yang mata dadu 1 berubah menjadi angka 1 karena sudah dipetakan. Nah, sehingga peluangnya X sama dengan 1 itu adalah 1/6 dan seterusnya. Sehingga kalau peluang semuanya ruang sampelnya adalah pasti 6/6 atau 1. Kemudian yang ketiga, nanti kita definisikan barisannya gabungannya, maka nanti peluang artinya peluang A1 gabung A2 gabung A3 misalnya sampai 3 aja berarti adalah peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 gitu ya. Jadi peluang gabungan itu adalah jumlahan peluangnya. Oke, kemudian contoh kedua, sekotak kartu bridge dikocok merata. Berapa peluang mendapatkan satu kartu as? Nah, perhatikan dalam satu kartu bridge itu kan isinya 52. Ada 4 as ya, 4 kartu as. Nah, jadi kalau ditanya berapa peluang muncul mendapatkan satu kartu as, kan bisa aja muncul kartu as yang warna hitam gitu ya. Bisa aja peluang muncul salah satu dari 4 itu. Makanya kita tuliskan peluang muncul as, kartu as adalah 4 dapatnya dari banyaknya kartu asnya per 52 banyaknya ruang sampelnya, ada 52 kartu. Jadi ada 1/13 peluangnya. Oke, yang ketiga, satu dadu dilantunkan 2 kali, hitung P11. Ini karena 2 kali, maka dituliskan berpasangan gitu ya. Hitung yang pertama berarti mata dadu yang dilantunkan sekali muncul angka 1, dilantunkan sekali lagi muncul angka 1 lagi. Nah, yang pertama sebenarnya yang harus kita definisikan adalah ruang sampelnya dulu. Jadi, kalau ruang sampel dari mata dadu dilantunkan 2 kali, maka ruang sampelnya adalah 36. Banyaknya ruang sampelnya adalah 36. Kenapa? Nah, perhatikan definisi ruang sampel adalah seluruh kemungkinan. Artinya biasanya kita tuliskan dalam tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ini nanti isinya 1, ini bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Artinya misalkan yang ini pelantunan ya, pelantunan ke 1, ini misalnya pelantunan ke 2. Nah, sampai ini 21, ini 22 dan seterusnya dilanjutkan. Maka yang pertama hitung P11. Nah, kita lihat P11-nya ini ada berapa dalam ruang sampel ini. Ternyata hanya ada 1, artinya peluangnya adalah 1 per ruang sampel semuanya adalah 36. Kemudian hitung PI tambah J sama dengan 4. Nah, kita hitung berarti kalau kita lanjutkan berarti ini ada 2, 3, kemudian ada 3, 1, 3, 2 dan seterusnya. Nah, ada berapa yang ketika ditambahkan pelantunan dadu pertama dan kedua hasilnya adalah 4. Oke, kalau kita lihat di sini berarti yang hasilnya 4 adalah kalau ini, kemudian ini, dan ini. Ada 3.
Ada 3 ya, yang lain nggak mungkin ya. Kalau lebih dari sini sudah lebih dari 4. Ini juga sudah lebih dari 4, ini sudah lebih dari 4. Ini juga yang sama. Jadi ada 3, maka ada 3 per ruang sampel adalah 36. Jadi 3 per 36. 1 per 12. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa sifat sederhana berdasarkan aksioma peluang. Yang pertama, jika A suatu kejadian di S, maka A gabung A komplement adalah S, ruang sampel itu sendiri. Contohnya aja tadi, contohnya ini. Contohnya dadu tadi ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita ambil A-nya ini adalah mata dadu 1 sama mata dadu 2 misalnya. Maka A komplementnya adalah berarti mata dadu 3 kan? Ini 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Ya, anggap aja lah ini 6 ya. Nah, maka A gabung A komplement, tadi katanya A gabung A komplement adalah ruang sampelnya. Ya benar ya, kalau ini digabungkan A gabung A komplement maka akan menjadi ruang sampelnya. Nah, akibatnya berdasarkan aksioma 2 dan 3 berlaku bahwa peluang A dan salah ya, ini akibatnya berlaku peluang A ditambah peluang A komplement adalah 1 ya. Ini kan harusnya peluang S. Peluang S itu 1. Jadi peluang A komplement itu bisa kita katakan 1 min peluang A. Oke, kemudian sifat sederhana yang berikutnya adalah bersifat monoton. Misalnya kita punya kejadian E dan kejadian F. Subset F itu 2 kejadian di S. Maka F adalah E gabung E komplement iris F. Ini maksudnya dituliskan seperti ini bukan E komplement kali F ya. Sebenarnya ini menyatakan E gabung E komplement iris F. Nah, jadi F-nya ini adalah E gabung E komplement iris F. Jadi peluang F itu sama dengan peluang E ditambah peluang E komplement iris F gitu. Sehingga peluang F ini pasti lebih besar dari sama dengan peluang E. Kenapa? Karena ada tambahan komponen ini. Jadi peluang F pasti lebih besar dari peluang E. Sebenarnya kalau secara logika memang benar karena tadi di awal diketahuinya E subset F. E subset F berarti E itu lebih kecil dari F. Maka peluang terjadinya F itu pasti lebih besar daripada peluang terjadinya E. Karena ada tambahan komponen secara matematisnya ada tambahan komponen peluang E komplement F. Kemudian berikutnya peluang gabungan 2 kejadian. Misalkan 2 kejadian sembarang E dan F itu di S, maka dapat ditulis E gabung F itu sama dengan E gabung E komplement F, iris F. Misalnya ini E gabung E komplement iris F. Nah, dan F itu sama dengan E iris F gabung E komplement iris F. Sebenarnya sifat ini ya, sifat gabungan dan irisan. Jadi E iris F dengan gabung E komplement iris F itu nanti akan sama seperti ini. Sehingga peluang F itu sama dengan peluang E iris F ditambah peluang E komplement iris F. Jadi peluang E gabung F, kita balikan lagi tadi ke sini, adalah peluang E ditambah, peluang E ditambah peluang E komplement F tadi adalah sebenarnya dapatnya dari sini. Ini kan peluang E komplement F berarti sama dengan peluang F dikurang peluang EF. Ya. Jadi peluang E gabung F tadi kan E gabung E komplement F, ini E jadi peluang E komplement F itu menjadi diambil dari sini. Nah, seperti itu.
itu kalau peluang gabungan dari dua kejadian. Ketinggalan nih, dua kejadian. Nah, selanjutnya kalau peluang gabungan umum. Jadi kita perumum. Misalkan di sini dulu ada 3 kejadian. Terjadi lebih dari 2 kejadian, 3 kejadian E, F, dan G. Maka berlaku peluang E gabung F itu peluang E ditambah peluang F dikurang peluang E iris F. Ini E gabung F. Nah, maka dengan cara yang sama seperti tadi bisa kita nyatakan bahwa peluang E gabung F itu adalah peluang E ditambah peluang F gabung G dikurang peluang E iris F gabung G. Nah, sedangkan peluang F gabung G ini tadi kita definisikan juga. Ini peluang E gabung F, ini peluang F gabung G. Dan peluang E iris F gabung G, ini untuk di sini peluang E iris F gabung G, ini di sini adalah peluang EF gabung EG atau peluang EF ditambah peluang EG dikurang peluang EFG. Sehingga peluang E gabung F gabung G itu adalah peluang E ditambah peluang F tambah peluang G dikurang peluang irisannya, dikurang peluang irisannya, dikurang peluang irisannya ditambah peluang semua irisannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ke diagram Venn, biasanya kalau ada 3 himpunan seperti ini misalkan kejadian E, kejadian F, kejadian G, maka peluang gabungannya adalah peluang E berarti yang ini ya, peluang E. Ini masuk semua E. Kemudian peluang F. Masuk juga peluang G seperti ini. Kenapa dikurang? Karena ada pengulangan gitu ya. Jadi E yang di sini dihitung, padahal dihitung juga pada saat F di sini dan dihitung juga pada saat G. Makanya dikurangi peluang iris EF, jadi dikurangi 1 yang EF-nya keluar. Kemudian EG-nya kita kurangi 1 juga yang bagian ini. Ini EF tadi dikurang. EG juga dikurang, FG juga dikurang. FG itu yang mana salah? FG juga dikurang. Ini kan berkurang juga nih yang tengah-tengahnya. Nah, jadinya kok tengahnya kosong kalau misalnya semuanya dikurang, makanya ditambahkan di sini peluang E iris F iris G. Jadi semuanya terambil tanpa ada yang terambil 2 kali untuk yang iris gabungan 3 kejadian. Nah, sebenarnya bisa diperumum lagi kalau misalnya gabungan dari N kejadian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peluang sebagai fungsi himpunan kontinu. Misalkan diberikan barisan kejadian AI dengan I-nya besar sama dengan 1, maka ada 2 kejadian barisan itu bisa dikatakan naik, juga bisa dikatakan turun. Nah, barisan ini dikatakan naik jika A1, subset A2, subset A3, subset seterusnya. Jadi kalau misalnya kita punya kejadian A1, ini barisannya naik, A1 itu termuat di A2 katanya, subset A2. A2 itu subset A3. A3 nanti subset lagi seterusnya. Maka itu barisannya dikatakan naik. Dan dinyatakan A itu adalah limit AN, N menuju tak hingga sama dengan gabungan AI. Nah, lawannya atau komplemennya itu barisan turun. Barisan turun berarti sebaliknya. Kalau tadi A1-nya yang paling kecil, berarti ini sebaliknya. Jadi A1 misalnya ini A2, A3, A4, nanti lebih kecil lagi dan seterusnya. Nah, sehingga dinyatakan kalau tadi barisan naik itu gabungan, barisan turun itu merupakan irisan. Logikanya sebenarnya kalau ada beberapa himpunan, kalau kita gabungkan, maka hasilnya akan semakin besar gitu. Tapi kalau misalnya irisan, maka irisan itu yang benar-benar kejadiannya terjadi di kejadian ini kejadian B terjadi, kejadian C terjadi. Maka logikanya pasti akan lebih
kecil dibandingkan dengan barisan yang naik tadi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teorema kekontinuan peluang. Misalkan jika n besar sama dengan 1 itu barisan kejadian yang naik atau turun, maka limit dari n menuju tak hingga peluang en itu sama dengan peluang limit n menuju tak hingga en. Jadi dihitung peluangnya baru dilimitkan boleh, atau dilimitkan dulu baru dihitung peluangnya juga boleh. Itu tentang teorema kekontinuan peluang. Nah, perhatikan ada catatan di sini bahwa teorema kekontinuan peluang itu berlaku hanya untuk kejadian yang monoton saja. Ya. Jadi secara umum tidak benar untuk barisan kejadian sembarang. Jadi untuk teorema kekontinuan peluang itu bukan untuk barisan kejadian sembarang, tapi lebih ke barisan yang monoton, barisan kejadian yang monoton. Oke. Jadi untuk pertemuan ini, jadi yang dibahas adalah tentang tadi ya, di awal kita review lagi tentang aljabar himpunan. Aljabar himpunan dipersempit lagi, ada namanya aljabar sigma. Kemudian setelah aljabar sigma kita bicara tentang aksioma peluang. Nah, ada beberapa contoh. Pada dasarnya contohnya di sini contoh tentang peluang itu tidak melulu tentang dadu dan mata uang. Jadi secara mendasar mungkin yang paling awal dicontohkan itu memang adalah mata dadu dan uang logam. Padahal pada dasarnya kejadian-kejadian yang real sebenarnya hampir semuanya melibatkan peluang. Sebagai contoh, misalkan kalau untuk memprediksi apakah besok hujan atau tidak. Nah, karena pilihannya adalah hujan atau tidak, maka ruang sampelnya adalah hujan dan tidak hujan. Sehingga kalau pertanyaannya apakah besok hujan atau enggak hujan, maka peluangnya adalah setengah-setengah gitu. Peluangnya adalah 0,5. Bisa hujan, artinya bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Jadi itu contoh sederhana selain misalnya pelantunan suatu dadu dan juga pelantunan uang logam. Nah, beberapa hal yang sering salah pemahamannya tentang ruang sampel atau variabel acak nanti sebenarnya di bagian mendefinisikan ruang sampel. Jadi harus benar-benar paham mendefinisikan ruang sampel itu seperti apa, seluruh kemungkinan dari kejadian tersebut, kemudian nanti dinyatakan peubah acaknya, peubah acak apa, barulah bisa ruang sampelnya menjadi misalnya kalau mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru ruang sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Tapi yang sebenarnya adalah ruang sampelnya adalah muncul mata dadu 1 di gambar dadunya, mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Nah, oke, kemudian setelah membahas aksioma peluang, tadi beberapa sifat-sifat tentang aksioma peluang juga, yaitu tentang peluang gabungan, komplement, kemudian peluang gabungan secara umum juga sudah dibahas, kemudian barisan naik dan turun, dan yang terakhir tadi yang dibahas adalah teorema kekontinuan peluang. Nah, silahkan, materinya sebenarnya tidak hanya ini, banyak sekali materi yang dibahas sebenarnya. Sebagai contoh tadi materi tentang gabungan dan irisannya, jadi tidak dibahas lagi di sini tentang sifat-sifat gabungan seperti apa. Kan ada banyak sifat gabungan, sifat irisan. Nah, itu silahkan dicari dan dicoba sendiri. Oke, saya kira untuk pertemuan tentang apa tadi judulnya, aljabar dalam peluang, cukup di sini. Jadi silahkan dicari-cari lagi materi lainnya yang berkaitan dengan aljabar dalam peluang. Terima kasih.